وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: من أحب أن تفتح له فرجة في قلبه وينجو من غمرات الموت وأهوال القيامة فليكن عمله في السر أكثر منه في العلانية. Berkata Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang ingin dibukakan untuknya kelonggaran dalam hatinya, selamat dari sakratul maut dan kengerian hari kiamat, maka jadikanlah amal soleh yang ia kerjakan secara sembunyi-sembunyi jauh lebih banyak dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan secara terang-terangan. Fawaid, yaitu beberapa faedah dari perkataan ini. Yang pertama, luas ilmu para ulama salafus soleh. Di antaranya Al-Imam Malik bin Anas bin Amr al-Asbahi rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, terdapat peristiwa sakaratul maut yang akan menimpa setiap manusia dan kejadian yang mengerikan pada hari kiamat. Dan setiap muslim wajib mengimani dan mempersiapkan diri darinya, karena juga telah diberitakan oleh Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Yang ketiga, terdapat kiat dan cara agar selamat dari sakaratul maut dan juga dari kengerian hari kiamat. Semoga kita punya kemampuan untuk melakukannya. Yang keempat, kiat dan caranya adalah meneguhkan keimanan di atas akidah tauhid yang sahih dan banyak melakukan amal soleh yang sesuai dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, yakni khususnya amal-amal soleh yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi lebih banyak dilakukan daripada amal soleh yang dikerjakan secara terang-terangan. Yang keenam, tetapi harus dipahami bahwa amal soleh yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan itu masing-masing memiliki keutamaan dan kebaikan sesuai pada tempat dan kebutuhannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat dan menginfakkan sebahagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Yang ketujuh, namun mengerjakan amal soleh dengan sembunyi-sembunyi dari suatu sisi memiliki keutamaan yang tidak ada pada amal soleh yang dikerjakan secara terang-terangan. In tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika engkau menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika engkau menyembunyikannya dan engkau berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan darimu sebahagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Yang kedelapan, banyak keutamaan dari beramal soleh secara sembunyi-sembunyi. Di antaranya mendapatkan naungan Allah Jalla Jalaluhu pada hari kiamat, memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla, selamat dari sakaratul maut dan kengerian hari kiamat dan selainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu
wa rajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Turmuzi wa Nasa'i wa Ibnu Huzaimah wa Tahawi wal Baihaqi wa sanaduhu sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, dan seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, lalu ia merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang mengingat Allah saat dia seorang diri, lalu air matanya menetes. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Huzaimah, At-Tahawi, dan Al-Baihaqi dalam sunannya, sanadnya sahih. Ini adalah potongan hadis tentang 7 golongan orang yang akan diberi naungan oleh Allah Ta'ala pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah orang yang bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi, yakni dengan ungkapan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan juga menyebutkan tentang seseorang yang berzikir mengingat Allah Ta'ala saat ia seorang diri, lalu air matanya menetes. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sembunyi-sembunyi. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su' wa sadaqatu sirri tutfi'u ghadabar rabb wa silatur rahimi tazidu fil umur." Rawahu Tabrani fil Kabir wa sanaduhu hasan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan baik akan menjaga pelakunya dari kebiasaan perbuatan buruk, sedekah secara sembunyi-sembunyi akan memadamkan kemurkaan Rabb, dan silaturahmi akan menambah keberkahan usia. Hadis riwayat At-Tabrani di dalam Al-Kabir dan sanadnya hasan. Demikian beberapa keutamaan dari mengerjakan amal soleh secara sembunyi-sembunyi, dan masih ada lagi keutamaan lainnya. Begitupun amal soleh tidak hanya sebatas sedekah atau infak saja, tetapi juga amal lainnya seperti berzikir mengingat Allah Ta'ala, membaca Al-Quran, menunaikan ibadah haji atau umroh, menyebarkan ilmu syar'i, dan selainnya. Yang penting, amal tersebut dikerjakan dalam keadaan ikhlas mencari keriduannya dan dilakukan sesuai dengan cara dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Uqbah ibni Amir al-Juhni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqah wal musiru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah. Rawahu Abu Dawud wa Turmuzi wa Nasa'i wa sanaduhu sahih. Dari Uqbah bin Amir al-Juhni berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran sama halnya dengan orang yang terang-terangan dalam bersedekah. Orang yang melirihkan bacaan Al-Quran sama halnya dengan orang yang sembunyi-sembunyi dalam bersedekah. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi dan sanadnya sahih. Oleh sebab itu, sebagai muslim kita wajib berusaha agar kita dapat mengerjakan amal-amal soleh secara sembunyi-sembunyi agar kita dapat selamat dari sakaratul maut dan kengerian terjadinya hari kiamat. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita semuanya untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, jika kita hendak mengamalkan suatu amalan, maka rahasiakanlah agar orang lain tidak mengetahuinya. Jika sudah mengamalkannya, maka janganlah menceritakan atau mengungkit-ungkitnya kepada siapapun. Jika kita sudah tidak berhubungan lagi dengan seseorang, teruslah membantunya dengan doa, ilmu, tenaga, atau harta yang kita miliki sebagai bentuk amal soleh kepadanya dan karena rasa cinta kepadanya karena Allah Ta'ala semata. Dan hendaklah kita senantiasa menjaga kerahasiaan dari amal-amal soleh tersebut sampai akhir kehidupan kita. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa menjaga amal-amal soleh kita semuanya agar diterima di sisinya,
dan juga mudah-mudahan kita dapat mengamalkan berbagai amal soleh dengan sembunyi-sembunyi agar terjaga keikhlasannya dan kelak berfaedah menyelamatkan kita dari sakaratul maut dan dari kengerian akan kejadian hari kiamat. Ingatlah bahwa Allah Ta'ala mencintai hamba yang bertakwa, merasa cukup dan menyembunyikan dirinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم.